Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan dari transformasi linier, yaitu tentang kernel dan range. Kernel dan range. Jadi sebenarnya apa itu sih kernel dan range? Oke, dan di sini kita melihat bahwa dalam suatu domain dalam suatu vektor V, nah itu ada yang dinamakan eh, dengan kernel. Ya, di dalam kernel tersebut ditransformasikan yang berada di dalam range pada suatu vektor W. Jadi misalkan transformasi dari V ke W merupakan transformasi linear, semua unsur di V yang dipetakan ke vektor 0 di W dinamakan dengan kernel T, dengan notasi ker T, atau ker T sama dengan vektor U, anggota dari V, TU sama dengan 0. Semua vektor di W yang merupakan citra di bawah T dari sedikitnya satu vektor V dinamakan range dari T dengan notasi RT. Jadi kalau kernel T adalah ker T, kalau range T adalah R besar T. Sebagai contoh, misalkan ada transformasi linier dari T P2 ke R kuadrat. T A plus BX plus CX kuadrat sama dengan A minus B, A minus C. Perhatikan bahwa T1 plus X kuadrat sama dengan 1 minus 1, 1 minus 1, sehingga dihasilkan hasil transformasinya yaitu 0, 0. Maka 1 plus X kuadrat itu merupakan anggota dari kernel T, dan sementara itu, 1 plus 2x plus x kuadrat bukanlah anggota dari kernel T. Karena T 1 plus 2x plus x kuadrat sama dengan minus 1, 1, dan bukanlah 0, 0. Jelas bahwa vektor 0 pada daerah asal transformasi merupakan unsur dari kernel T. Tetapi tak semua transformasi linear mempunyai vektor tak 0 sebagai unsur kernel T. Oleh karena itu ada teorema di sini, jika T transformasi dari V ke W adalah transformasi linier, maka kernel T itu merupakan sub ruang dari V. Buktinya, ambil dari vektor A dan vektor B, anggota dari kernel T sembarang, dan alfa anggota bilangan real. Uh, karena setiap dari alfa anggota dari kernel T, artinya setiap dari A anggota dari V sehingga TA itu sama dengan 0, maka kernel T itu merupakan satuan dari V. Perhatikan bahwa 0 anggota dari kernel T, artinya setiap dari T0 itu sama dengan A0 sama dengan 0. Oleh karena itu, kernel T tidak memiliki uh, anggota, ya, tidak memiliki himpunannya. Jadi karena A, B kernel T dan kernel T satuan dari V, ingat bahwa V merupakan ruang vektor sehingga berlaku A plus B anggota V, akibatnya TA plus B sama dengan TA plus TB. Jadi TA plus TB kita tahu itu adalah 0. Jadi 0 plus 0 sama dengan 0. Oke. Oleh karena itu, A plus B merupakan anggota dari kernel T. Jadi karena A anggota dari kernel T, maka A anggota dari V. Karena V adalah ruang vektor, maka untuk setiap alfa anggota bilangan real berlaku T alfa A sama dengan alfa T dikali dengan vektor A sama dengan alfa dikali dengan 0, jadi sama dengan 0. Jadi alfa dikali dengan vektor A itu anggota dari kernel T. Dengan demikian, terbukti bahwa jika T transformasi dari V ke W adalah transformasi linier, maka kernel T merupakan subruang dari vektor V, karena kernel T merupakan subruang atau basis dari kernel T.
Untuk contohnya di sini diketahui transformasi linier dari R pangkat 3 ke P2 dengan T A B C sama dengan A plus B plus 2A minus C X plus 2A plus B plus C X kuadrat. Tentukan basis dan dimensi dari kernel T dan range dari T. Nah, mari kita coba selesaikan. Oke. Dari persamaan tersebut, itu didapatkan bahwa A plus B, 2B minus C, 2A plus B plus C, itu sama dengan 0, 0, 0. Sehingga TABC sama dengan TA plus B, 2B minus C, 2A plus B plus C, sama dengan 1, 1, 0, 0, 2, min 1, 2, 1, 1 dikali dengan A dikali B dan C. Jadi matriks transformasi bagi T adalah 1, 1, 0, 0, 2, minus 1, dan 2, 1, 1. Dengan menggunakan operasi baris elementer tersebut, didapatkan bahwa solusi trivial ABC yaitu 0,0,0. Dengan demikian, basis dari kernel T itu sama dengan 0. Dan nulitasnya adalah 0. Oke. Jumlah kolom sama dengan rank ya ditambah dengan nulitas. Ini rumus yang sebelumnya kita sempat bahas sebelum UTS. Jadi jumlah kolom itu adalah 3, ranknya plus 0, sehingga didapatkan ranknya sama dengan 3. Perhatikan dari operasi baris elementer, maka basis ruang kolom dari matriks A adalah 102, 121, 0, minus 11. Oleh karena itu, basis jangkauan range dari T adalah 1 plus 2x kuadrat, 1 plus 2x plus x kuadrat, dan juga minus x plus x kuadrat. Sehingga rank dimensi basis dari range T sama dengan 3. Contoh yang ketiga di sini diketahui transformasi linear dari R pangkat 4 ke R pangkat 3 didefinisikan oleh T, A, B, C, D sama dengan A plus B, C minus 2D, minus A minus B plus C minus 2D. Tentukan basis kernel dari T dan juga nulitas. Mari kita coba jawab. Jadi T, A, B, C, D sama dengan A plus B, C minus 2D, minus A minus B plus C minus 2D. Ini kita bisa tuliskan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, minus 2, minus 1, minus 1, 1, minus 2, dikalikan dengan A, B, C, dan D. Jadi kita dapatkan bahwa matriks transformasinya itu adalah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, minus 2, minus 1, minus 1, 1, minus 2. Nah, yang ditanyakan adalah basis dari kernel T dan juga nulitasnya. Nah, kernel T adalah ruang solusi dari TV sama dengan A dikali dengan vektor V sama dengan 0. Di mana V, A, B, C, D anggota dari R pangkat 4. Nah, dengan operasi baris elementer didapatkan hasilnya, solusinya itu adalah 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, minus 2, 0, 0, 0, 0. Nah, leading 1 atau satu utama ada di kolom 1 dan juga di kolom ketiga. Sehingga basis dari RT adalah B sama dengan 1, 0, minus 1, oke, dan juga 0, 1, 1, karena berada di kolom 1 dan juga di kolom ketiga. Kernel T, ruang solusinya adalah AV sama dengan 0. Ya, jadi ABCD sama dengan 1 minus 1, 0, 0, S ditambah 0, 0, 1 setengah T, di mana S dan T tidak sama dengan 0. Jadi basis dari kernel T adalah 1 minus 1, 0, 0, 0, 0, 1 setengah. Nulitas sama dengan dimensi dari kernel T, yaitu sama dengan 2.